Asam lemah Ha 0,1 molar mengurai dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi asam lemah tersebut itu adalah, oke, jadi kita tahu suatu asam ataupun basa, mereka itu dapat mengalami yang namanya ionisasi. Jadi misalnya si asam lemah Ha ini, dia itu kan bisa terionisasi, H dan A-nya bisa berpisah membentuk H plus dan A minus. Nah, tapi banyak asam ataupun basa, terutama asam lemah dan basa lemah, yang terionisasinya itu tidak 100%. Jadi tidak seluruhnya itu terionisasi. Nah, untuk kasus ini, si asam H ini, dia itu hanya terionisasi sebanyak 2%. Nah, 2% ini biasa kita sebut dengan yang namanya itu alfa, alias derajat disosiasi. Jadi hanya 2% yang terionisasi membentuk H plus dan A minus. Sementara sisanya yaitu 98% itu tetap dalam bentuk Ha. Nah, di sini ditanya adalah tetapan ionisasi asam. Alias ini kalau kalian udah belajar asam basa, ini disebut dengan Ka. Nah, jadi di sini kita tuh pengen nyari nilai Ka jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari alfa. Nah, apa hubungan alfa dan Ka? Kalau kalian udah belajar asam basa, kita tahu untuk asam lemah bervalensi 1, bervalensi 1 artinya setiap 1 mol asam ini, dia itu bisa menghasilkan 1 buah mol H+. Beda misalnya kalau asamnya itu misalnya H2A. Kalau H2A berarti kan di sini ada 2 H+. H di kiri dan di kanan kan harus sama. Ini H-nya 2, berarti di sini juga harus 2. Nah, kalau ini dia bervalensi 2. Karena H-nya ada 2. Tapi kalau Ha, dia itu hanya bervalensi 1. Nah, untuk asam lemah bervalensi 1, kita itu bisa menghitung konsentrasi H+ yang ada pada si asam tersebut dengan menggunakan kedua rumus ini. Nah, jadi untuk menghitung konsentrasi H+, itu rumusnya ada 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kedua rumus ini kita hubungkan, ini kan nanti kita dapat hubungan antara alfa dan Ka ya. Jadi, konsentrasi H+ itu kan sama dengan konsentrasi H+. Kalau pakai rumus yang ini, katanya konsentrasinya itu adalah konsentrasi larutan dikali dengan alfa. Kalau kata rumus yang ini, konsentrasi H+ itu adalah Ka dikali konsentrasi larutan. Konsentrasi larutannya tahu, yaitu 0,1 molar. Jadi, ini adalah 0,1 molar. Alfanya 2% alias 0,02. Kemudian Ka-nya itu mau kita cari. Kemudian ini konsentrasi larutan sama, yaitu 0,1. Oke, berarti ini adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3. Ini sama dengan akar Ka dikali 0,1. Ini kedua ruas kita kuadratkan. Ini jadi 4. 2 kuadrat kan 4. 10 pangkat min 3 kuadrat itu 10 pangkat min 6. Kemudian ini kalau dikuadratin akarnya hilang. Jadi Ka dikali 0,1. Berarti Ka 0,1-nya gabungin ke sini. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi Ka-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat minus 5. Jadi itu ya. Jadi kita mencari Ka dengan bermodalkan informasi dari alfa ini. Nah, hubungannya bisa kita gunakan dua rumus ini.